Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Juli 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Spanyol masuk babak final, pendukung La Roja rayakan kemenangan di JMP Ambon. Ratusan pendukung tim nasional atau timnas Spanyol rayakan kemenangan euforia di atas Jembatan Merah Putih atau JMP Kota Ambon usai tumbangkan Prancis dengan skor akhir 2-0 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Pantauan tribunambon.com Rabu 12 Juli 2026. Suasana konvoi berlangsung semarak, klakson kendaraan bersahut-sahutan, deru knalpot racing terdengar di sepanjang jalan. Mereka memakai jersey dan mengibarkan bendera kuning dan merah dari atas sepeda motor di ruas jembatan. Sebagian dari penduduk berdiri dan bersuah foto bersama bendera timnas Spanyol dengan seluit pemandangan kota Ambon. Di lokasi yang sama terlihat juga aparat kepolisian turut mengawal jalannya konvoi demi menjaga keamanan dan ketertiban pengguna jalan. Euforia berlangsung tertib dan menyenangkan. Tak terjadi kemacetan sepanjang jalan. Salah satu supporter, Fatma 31 tahun, menyatakan kepuasannya atas laga yang cukup dramatis itu. Setelah laga yang cukup sengit itu, ia mengaku tim kesayangan mampu mengalahkan timnas Prancis dan Kylian Mbappe. Ia optimis timnas Spanyol akan mengulang sejarah kejuaraan di Piala Dunia 2026 dari tahun 2010 silam dan menambah bintang kemenangan. Kemenangan ini semakin menumbuhkan antusias para pendukung La Roja di Ambon untuk menyandang juara Piala Dunia 2026. Diketahui pertandingan Prancis melawan Spanyol berlangsung di AT&T Stadium Arlington Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Spanyol lahir dari eksekusi penalti Michael Oyarzabal di menit ke-22 dan situasi open play yang dibuat oleh Pedro Porro pada menit ke-58. Kemenangan ini membawa Spanyol untuk ke final Piala Dunia 2026. La Roja nantinya berhadapan antara pemenang di laga Inggris versus Argentina. Jelang kunjungan Presiden, Kapolda Maluku finalisasi pengamanan groundbreaking Blok Masela. 2 hari menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seluruh persiapan memasuki tahap akhir peresmian groundbreaking Proyek Strategis Nasional atau PSN Blok Masela. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Maluku kembali turun langsung meninjau lokasi pelaksanaan proyek. Tepatnya di site shelter PT Inpex Masela Ltd, Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa 14 Juli 2026. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari finalisasi kesiapan pengamanan VVIP, aspek teknis hingga operasional menjelang agenda kenegaraan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026. Selain memastikan kelancaran kunjungan Presiden, pemerintah juga ingin menjamin suksesnya pelaksanaan groundbreaking salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang digadang-gadang menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektoral yang sebelumnya telah digelar bersama seluruh pemangku kepentingan. Seluruh hasil evaluasi dan keputusan rapat dipastikan telah diimplementasikan di lapangan sehingga tidak ada kendala menjelang hari pelaksanaan. Groundbreaking PSN Blok Masela menjadi momentum penting karena menandai dimulainya pembangunan proyek gas alam berskala nasional.
Proyek ini diproyeksikan memperkuat ketahanan energi Indonesia, meningkatkan investasi, membuka ribuan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Maluku bersama Forkopimda memeriksa secara menyeluruh lokasi yang akan digunakan Presiden RI beserta rombongan. Mulai dari area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan presiden, pusat media, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, area parkir, hingga objek-objek vital yang masuk dalam sistem pengamanan terpadu. Tak hanya kesiapan fisik, rombongan juga mengevaluasi pola pengamanan yang akan diterapkan selama kunjungan presiden. Seluruh skenario pengamanan dikaji kembali, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan jalur, objek vital nasional, hingga kesiapsiagaan personil TNI Polri di setiap titik strategis. Kebijakan perwali sampah batal, Bodewinwati Menas sebut rakyat sudah patuh. Kebijakan Wali Kota Ambon Bodewinwati Mena dalam mempertegas aturan membuang sampah pada tempat dan waktunya belum juga resmi ditetapkan. Aturan tersebut diketahui akan tertuang dalam peraturan Wali Kota atau Perwali yang saat ini sedang digagas. Salah satu aturan yang dipertegas Wali Kota terkait sanksi yang diberikan pada pelaku pembuangan sampah sembarangan. Sebelumnya yang digadang-gadang akan berlaku pada awal tahun 2026 lalu, namun kembali ditunda pada pertengahan tahun yang sama. Saat ditanyai kejelasan aturan tersebut, Wali Kota Ambon Bodewinwati Mena menepis dan mengaku masyarakat telah menunjukkan tren positif dalam membuang sampah. Ia menilai berdasarkan hasil evaluasi tingkat kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi. Berdasarkan hasil itulah pertimbangan untuk pembuatan aturan yang sebelumnya digagas belum juga disahkan. Menurutnya, punishment atau sanksi yang ultimatumkan itu hanya sebagai pengingat saja kepada masyarakat. Tujuannya untuk memperbaiki perilaku, memberikan efek jerah, dan menegakkan kedisiplinan agar pelanggar tidak mengulangi kesalahannya. Meski begitu, ia berharap kondisi ini akan terus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk membudayakan membuang sampah pada tempat dan pada waktunya. Kan kita mengevaluasi, ternyata dari waktu ke waktu semakin bagus kan, masyarakat semakin taat membuang sampah pada tempatnya. Saya kira ini kan perubahan perilaku masyarakat yang baik bagi kita. Kalau dia semakin bagus, ngapain kita tindak lagi? Kan setiap punishment yang dikeluarkan itu hanya untuk merangsang supaya orang berkelakuan baik, tidak melanggar. Kalau sudah kita evaluasi sudah baik, ngapain kita tindak? Denda itu tidak berlaku lagi Pak, atau Ya kalau sampah masih tetap dibuang sembarangan kan saya bilang, kalau masih tetap lagi badaki, mengkotor, itu akan berikan sanksi. Tapi ternyata dalam perkembangan hari ini semakin bagus kan? Lihat sih, semakin bagus kan? Sudah terjadi perubahan kesadaran masyarakat yang luar biasa. Ya kita jalani dulu lah. Lavria Roja melaju ke babak final Piala Dunia 2026 pendukung pawai kemenangan di Masohi. Tim nasional atau timnas Spanyol memastikan diri mereka melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Timnas Spanyol menumbangkan timnas Prancis dengan skor akhir 2-0 pada laga semifinal di Dallas Stadium Selasa 14 Juli 2026 waktu setempat. Kemenangan Spanyol membuka
lembar sejarah baru pada perhelatan ajang sepak bola 4 tahunan itu. 2 gol Spanyol lahir dari sepakan penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 dan aksi Pedro Porro pada menit ke-58. Euforia kemenangan La Roja begitu terasa di Kota Masohi, Maluku Tengah. Ratusan pendukung konvoi kemenangan di jalanan utama Kota Masohi, suasana penuh kemenangan dan kegembiraan diekspresikan para pendukung. Konvoi tersebut dimeriahkan dengan bendera Spanyol yang diarak mengelilingi kota. Klakson kendaraan tak henti-hentinya memecahkan keheningan suasana pagi di bumi Pamahan Nusa. Kemenangan ini membawa angin segar bagi pendukung. Dengan begitu optimisme, kemenangan semakin diyakini. Menurutnya, para pemain tampil disiplin, kompak dan mampu menjalankan strategi pelatih dengan baik. Ia berharap agar tim La Roja dapat tampil konsisten pada pertandingan final nantinya. Jalannya pertandingan, Spanyol memastikan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Prancis 2-0 pada laga semifinal di Dallas Stadium. Bertindak sebagai tim tamu, La Roja tampil dominan sejak peluit babak pertama dibunyikan. Skema umpan pendek dan penguasaan bola khas Spanyol membuat lini tengah Prancis yang diisi sederet bintang kesulitan berkembang. Gol pembuka lahir di babak pertama dan membuat mental Les Bleus langsung tertekan. Prancis mencoba membalas lewat serangan cepat, namun rapatnya barisan pertahanan Spanyol plus menampilkan gemilang kiper membuat peluang Kylian Mbappe dan kawan-kawan mentah. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali menambah keunggulan menjadi 2-0. Gol kedua itu sekaligus mengubur harapan Prancis untuk comeback. Hingga 90 menit usai, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tak berubah. Kemenangan ini mengantar Spanyol ke final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey. Mereka tinggal menunggu pemenang dari laga semifinal lainnya antara Argentina versus Inggris yang dijadwalkan 15 Juli 2026 di Atlanta Stadium. Berita terakhir, Tribuners Pemda Malteng respon polemik legalitas pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah merespon polemik legalitas pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda Maluku Tengah. Diketahui Kecamatan Kepulauan Banda adalah wilayah pemekaran baru di Kabupaten Maluku Tengah yang diresmikan pada Januari 2024. Kecamatan ini berpusat di negeri administratif Walling Spensibi dan menaungi 10 negeri administratif termasuk Pulau Hatta dan Lontoir, serta terpisah secara administratif dari kecamatan induknya. Belakangan diketahui kecamatan yang baru dimekarkan ini belum memiliki kode wilayah, yang mana hal ini menimbulkan gejolak publik. Atas polemik itu, Pemda Maluku Tengah melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah, Santri Witak, menguraikan landasan normatif mengenai legalitas pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan kaitannya dengan kode wilayah administrasi. Dalam keterangan resminya yang diterima tribunambon.com, Senin 13 Juli 2026, dijelaskan bahwa pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda pada prinsipnya telah memenuhi aspek legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, keberadaan Kecamatan Kepulauan Banda ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2023 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 nomor 234 serta memperoleh nomor register Provinsi Maluku nomor 3/47/2023. Dari aspek kewenangan pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan yang mengatur bahwa pembentukan kecamatan dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan dengan memperhatikan persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan. Kawasan Banda memiliki posisi penting sebagai kawasan kepulauan yang memiliki nilai sejarah,
budaya, dan pariwisata nasional yang tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ditambahkan keberadaan Banda sebagai kawasan prioritas pengembangan pariwisata dan kawasan warisan sejarah rempah-rempah Indonesia merupakan dasar objektif yang memperkuat urgensi pembentukan kecamatan dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pengelolaan kawasan strategis nasional secara lebih efektif. Ya, tanam ini sama dia puluhan temuan itu. Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Juli 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.